Jadi SMA, SMK ini harus dikembalikan ke provinsi. Kita ini kasih hibah-hibah saja kita malas. Uang banyak untuk provinsi pendidikan. Tapi kalau kita kasih hibah itu, kita tidak bisa pantau, kita tidak bisa memastikan itu. Kalaupun itu disalahgunakan atau tidak sesuai dengan itu, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar musyawarah perencanaan pembangunan, Musrenbang, otonomi khusus, Otsus, dan rencana kerja pemerintah daerah, RKPD, tahun anggaran 2027 sebagai langkah strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan program prioritas pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten kota di wilayah Papua Barat Daya. Pelaksanaan Musrenbang tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, DPRD Papua Barat Daya, Forkopimda, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi perempuan, pemuda, serta perwakilan masyarakat adat. Kehadiran berbagai elemen ini menegaskan komitmen bersama dalam membangun Papua Barat Daya melalui perencanaan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan real masyarakat. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya menegaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang Otsus dan RKPD bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dana otonomi khusus harus dikelola secara efektif, transparan, dan diarahkan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia orang asli Papua. Selain itu, forum ini juga membahas berbagai usulan strategis dari kabupaten kota, mulai dari pembangunan jalan penghubung antar wilayah, peningkatan layanan air bersih, penguatan sektor perikanan dan pertanian, hingga pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penyusunan program kerja pemerintah daerah tahun 2027. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap melalui Musrenbang ini, sinergi antar instansi semakin kuat sehingga pembangunan dapat berjalan merata dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, Papua Barat Daya optimistis mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah provinsi termuda di Indonesia ini. Saya akan sampaikan beberapa hal penting saja. Materi ini karena tebal, jadi nanti saya sampaikan beberapa saja yang dengan atensi itu kita perhatikan sama-sama. Oke, silakan slide-nya. Itu kasih tinggal dia saja. Itu juga kasih tinggal. Ini kita hari ini ada, kita tidak bisa sendiri. Kita ini satu sistem besar. Maka nasional, provinsi, kabupaten, kota itu harus ada dalam satu sistem yang sama. Kita tahu Bapak Presiden kita hari ini ya, dengan visi besar yang disebut Astacita. Banyak hal yang ada di situ, nanti kita baca sendiri. Tapi intinya begitu bahwa kita harus sama-sama. Ya ada hal-hal yang memang kita kerjakan karena kebutuhan lokal kita, tapi ada yang harus kita kerjakan bersama-sama karena pusat daerah. Ini soal komitmen membangun SDM, itu komitmen bangsa yang harus kita PSN tadi itu niat bangsa kita untuk memajukan Indonesia melalui pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur yang memadai. Ini juga menjadi rujukan kita bersama sehingga kita tidak berdiri sendiri-sendiri. Kita ini benang merah namanya. Itu sebabnya sudah dibangun sistem ya dikenal dengan RKPD tadi. Kita di daerah RKPD, nanti di pusat RKPP. Nah kita ketemunya di Musrenbang. Oke, lanjut. Ya
Saudara-saudara sekalian, ya kita punya mimpi ini banyak, tapi tiap tahun itu sudah harus ada tema-tema pembangunan yang kita kerjakan fokus. Jadi tidak kita kerjakan, ada tema-temanya yang harus kita perhatikan. Maka tema ini juga akan mewarnai kebijakan anggaran atau politik anggaran. Politik anggaran ini kan kepala daerah dengan DPR yang selesaikan begitu. Disitulah orang mengukur komitmen kita itu kemana. Kalau kita mau SDM-nya yang bagus, maka kesehatan, pendidikan, ekonomi menjadi skala prioritas pertama, baru nanti infrastruktur yang lain-lain sebagai pelengkap. Itu juga kita butuhkan, tapi dia skala pembiayaannya, itu yang disebut dengan politik anggaran. Ini kita harus fokus ke sana. Nah itu kira-kira seperti itu. Ini tema-tema pembangunan kita 2025 sampai dengan 2029 nanti ya. Silakan yang berikut lagi ya. Slide berikutnya ya. Ini isu-isu nasional dan itu juga terjadi di kita sendiri. Misalnya tenaga kerja, ini juga ada kondisi kita hari ini belum izin dengan penurunan fiskal transfer TKD ke daerah, itu dampak sekali dengan tenaga kerja. Kita yang tadinya katakanlah provinsi bisa menghadirkan 200 paket pekerjaan yang bisa disebar kepada beberapa penyedia jasa yang melibatkan tenaga kerja banyak, berkurang jadi 50 atau 100, maka tenaga kerja juga berkurang. Itu juga jadi beban berat yang kita kumpuli sama-sama. Kita di Papua Barat Daya ini ya kita memang benar-benar daerah ini juga memang punya potensi sangat besar, tapi kita juga harus jujur akui bahwa memang dari segi pemanfaatan sumber daya alam yang ada ini untuk yang lebih besar untuk melibatkan banyak masyarakat itu juga masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Ini juga trennya sekarang berubah lagi, banyak isu-isu kaitan dengan PSN. Ini juga dia akan mengganggu suasana iklim, mengganggu masyarakat. Padahal kita ini tolak PSN, tapi kita ini masih tunggu uang dari sana. Kalau kita bikin uang sendiri boleh, baru kita bisa tolak begitu. Mohon para kepala daerah kita semua juga harus punya kesepahamannya bersama. Kita ini bergantung dari sana, tapi kita mau tolak begitu, baru kita mau minta saja terus begitu. Tapi kan tidak begitu. Semua agama mengajarkan bahwa orang yang menabur menuai, menanam memetik. Jadi ini juga begitu. Maksudnya kalau kita buka diri wilayah kita, ada investasi yang masuk. Iya, investasi kan kita harus lihat mana yang lebih hadir memberikan dampak untuk masyarakat, hadir untuk menjaga pembangunan yang berkesinambungan, lingkungan, memastikan. Nah, kalau ini yang bisa kita lakukan supaya kita bisa dorong buka penciptaan lapangan kerja baru, ya, termasuk yaitu hilirisasi. Kalau ini belum. Tapi juga ada juga, ya katakanlah mungkin sawit ini juga sudah banyak, tapi orang mungkin karena masing-masing. Jadi kalau bisa ini ada semua diikat satu itu baru bersama-sama di perusahaan
hilirisasinya supaya itu bisa dilakukan supaya melibatkan. Kalau tidak juga banyak juga begitu, tapi produksinya juga ketat. Pastikan yang baik ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Oke, mungkin lanjut ya. Ya itu. Kalau itu nomor 8 itu yang Bapak Ibu tolong perhatikan baik begitu. 8 program prioritas. Ini yang harus digambarkan dalam RKPD kita, baik di Otsus maupun di RKPD. Nah, tapi mohon izin Bapenas. Jadi kami di Papua ini 2 tahun terakhir ini sumber dana kita ada Otsus dan sumber yang lain macamnya terjuda masuk. Padahal Otsus ini kalau kita kembali pada spirit ya rencana percepatan pembangunan, rencana aksi. Kalau kita fokus ada yang kelihatan. Tapi ini kan 2 tahun terakhir ini tidak fokus saja. Dia lihat saja gitu macam kita bom garam di laut ini tidak terasa. Karena semua ini kita lihat yang dekat-dekat begitu. Melekat aja itu sedikit sudah dorong ini pendidikan sudah itu masuk sudah macam pramuka kah macam olahraga kah macam itu sudah. Jadi semua OPD ini kalau kita kembali fokus, saya pikir mimpi itu bisa kita capai. Tapi yang kita urus di Papua ini kan bukan hanya orang Papua saja. Orang Papua itu hanya di Tamrau, Maibrat, Raja Ampat, Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong itu juga 80%, 70% itu orang luar. Kota ini apalagi. Jadi ini juga jadi masalah tersendiri. Ya itulah. Kita berdoa supaya ke depan bisa ada perubahan. Nah itu. Oke, jadi sekarang ini menjadi perhatian atensi di teman-teman semua. Oke, lanjut. Nah, kita juga mau ingin membangun Papua Barat Daya ini tidak bisa yang di Tamrau sama dengan di Mebra atau sama dengan di Raja Ampat tidak bisa. Jadi kita harus bagi klaster sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah kita masing-masing. Ini yang harus kita lakukan di sini. Mungkin ke depan itu ya nanti kita lihat. Tapi yang penting menu di RKPD masuk semua saja. Mau sebanyak-banyaknya masuk. Nanti di RKA baru kita sesuaikan dengan uang yang ada. Yang penting ada rumahnya. Takutnya nanti kalau tidak begitu kita butuh sudah di slot ini setengah mati. Tapi ini bisa silakan dilakukan seperti itu. Nah, ini kalau kita punya uang cukup, pengembangan kita itu kira-kira seperti ini. Fokus kita akan kita lakukan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi 8 program prioritas itu. Jadi kita ini pendidikan ini juga jadi masalah bagi kami. Jadi mungkin pemerintah harus direvisi. Perpres kemarin Pak Oto 106 dan 107 ini. Jadi SMA, SMK ini harus dikembalikan ke provinsi. Kita ini kasih hibah-hibah saja kita malas. Uang banyak untuk provinsi di pendidikan.
Tapi kalau kita kasih hibah itu kita tidak bisa pantau, kita tidak bisa memastikan itu berhasil. Nah, kalaupun itu disalahgunakan atau tidak sesuai dengan itu, siapa yang bertanggung jawab sebenarnya? Jadi kita minta dalam kasih Tuhan kalau bisa melalui BP3 OKP, mungkin juga dari Bapenas, Kementerian Dalam Negeri, supaya bisa menginformasi. Kita mau revisi PP itu sehingga kewenangan kita itu disamakan dengan provinsi. Dulu itu pertimbangan karena provinsi itu hanya Papua saja. Dia tidak mungkin menjangkau Papua yang luas itu. Hari ini sudah dibagi habis itu paling banyak 10 provinsi. Ada yang sampai 4 kabupaten daerah bawah saja. Kita di sini 6 saja. Nah, maka kewenangan itu dikembalikan. Nah, supaya kita bisa melakukan lompatan-lompatan juga di sana. Mohon izin untuk nanti bisa ya, yang kita lakukan hari ini adalah pemberian bantuan studi, ada juga untuk ke sekolah dokter spesialis, kita biayai dan beberapa. Nah, tapi lebih banyak hibah. Itu yang bikin kita pusing juga. Oke, terus mohon izin, Pak Poto. Jadi Otsus ini secara struktural ini sebenarnya 3 komponen yang investasi di samping program yang tadi. Jadi ini juga tadi ada kaitannya. Jadi ya kita ambil contoh yang mewakili kultur tadi. Ada adat, ada agama, ada perempuan. Maka kita harusnya dari sumber dana ini tuh harus ada persentase yang jelas. 3 komponen ini harusnya adat, agama, dan di samping misi besar dulu hadirnya Otsus itu yang program 3 pendidikan, kesehatan, ekonomi. Oke. Nanti masuk ke sini untuk pendidikan ini, itu yang saya nanti supaya dimasuk di RKPDK dan usulan. Jadi kewenangan SMA SMP, kewenangan SMA SMK dikembalikan ke provinsi. Ya, kedua itu jangan sampai. Nah, ini kita juga mau sedikit. Iya, itu harus masuk. Nah, dengan yang lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, lanjut. Ya, kesehatan itu mohon izin saya tambahkan beberapa foto, mohon izin supaya nanti dibantu juga. Saya ini sudah 1 tahun 2 bulan dari gubernur. Saya ini rajin datang ke rumah sakit yang lain. Tapi saya tidak pernah lihat para kepala daerah kabupaten kota ini datang ke rumah sakit. Padahal rumah sakit itu milik mereka. Kita tidak hanya menghadirkan lembaga, tidak cukup hanya kasih uang saja, tidak bisa. Kita harus pastikan apa yang dilakukan di sini. Itu sebabnya saya punya mimpi harus punya rumah sakit supaya ada ruang untuk kita bisa melakukan intervensi
berbagai kebijakan layanan yang ada di sini. Hari ini kita tetap batas karena berdasarkan rencana hidup percepatan tadi dan rencana aksi itu kita masih tetap memberi dukungan kepada semua rumah sakit yang ada di wilayah Papua Barat Daya sepanjang provinsi belum punya rumah sakit. Tapi kita ingin sekali ada rumah sakit sini. Kita mau rumah sakit rujukan. Kami punya potensi Raja Ampat. Rumah sakit ini harus rumah sakit dari kelas. Orang yang datang berobat sini datang selesai berobat dan Raja Ampat sehat, jasmani, rohani, yang pulang beraktivitas. Termasuk di tanah Papua ini GOR itu bukan tempatnya. Tanah Papua ini harus stadion atau sport center. Karena beda orang Papua itu lebih senang olahraga. Kami punya Raja Ampat ini. Jadi kalau ini kami punya sport center, kita punya GOR, event-event besar akan dilaksanakan di sini. Karena orang mau ke Raja Ampat. Setelah saya bertanding dia mau ke Raja Ampat selesai bola. Ini potensi yang kita ingin. Harus dukungan dari pusat untuk kita kerjakan bersama-sama ke depan. Karena ini olahraga ini juga itu bagian dari harga diri orang Papua. Spirit yang memberikan kekuatan untuk mendorong orang Papua lebih maju lagi. Itu. Silakan lanjut itu. Angka lanjut. Tantangan kita ada di sini. Kalau kita hitung uang yang kita kasih masyarakat saja dulu, mulai dari Otsusada sampai bantuan ya, yang kita berikan. Nah, masalah kita sekarang ini adalah uang ini dia memberi dampak lagi atau tidak begitu? Atau hanya habis karena orang Papua bilang ini kan punya uang jadi kita mau bikin apa saja terserah. Apakah kita masih tetap pakai pola itu atau harus kita perketat? Nah, ini juga menjadi tantangan untuk teman-teman opini teknis supaya coba memikirkan strategi yang tepat untuk kita bisa mendorong ini. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya, kita punya kewajiban tetap untuk konektivitas antar wilayah. Kita punya mimpi Bandara Riau ini kita ingin menjadikan embarkasi baru. Karena selama ini embarkasi haji itu orang dapat tinggal di embarkasi itu paling lama 4 hari. Semua ini kumpul di Makassar. Belanja uang yang dikeluarkan semua itu di Makassar. Balik dari Tanah Suci juga sehingga di Makassar Papua. Jadi ini peluang ini kita bertangkap taruh di Papua Barat Daya. Supaya menggerakkan sektor yang lain. Itu mimpi besar kita ke sana itu sendiri. Termasuk yang lain. Nah, tapi juga untuk bandara-bandara kecil di beberapa daerah terisolir yang memang perlu juga harus kita dorong, termasuk pelabuhan. Oke, lanjut. Ini yang berat untuk kita semua ini. Jadi Ibu Kepala BPS, ini kita bicara berat ini, jadi tidak tahu apa-apa. Coba bagaimana caranya baru berat itu bisa kemiskinan itu turun. Berat dan Tamrau. Kalau Tamrau itu memang ya masih banyak yang masih jauh dari. Berat itu orang sudah hampir buka semua lintasannya mobil.
sampai di depan rumah bagaimana supaya ini bisa nanti Bu kepala BPS dia kasih tahu kenapa masih tetap miskin. Ya, ini juga karena kita ini kumpul-kumpul uang hanya untuk orang mati, untuk hanya. Tapi ini juga kamu pegawai juga karena sudah jadi pegawai tidak cukup, tidak puas, ingin menguasai perusahaan lagi, ambil pekerjaan lagi, abaikan masyarakat, abaikan. Mereka tidak bisa hidup sama-sama, belanjanya tidak bisa. Dan kita tidak pernah puas. Kita pegawai, kita sendiri yang sekolah-sekolah terus sudah habiskan uang rakyat begitu. Rakyat yang butuh di sana dia tidak bisa begitu. Bagaimana kita meningkatkan? Ya, ini tantangan untuk kita bicara, tapi kita harus melakukan introspeksi diri juga begitu. Jadi begitu. Termasuk ya harga diri. Harga diri itu sudah maksudnya masih 9 bulan, masih apa begitu, rambut-rambut uang hanya begitu tidak bermanfaat. Ini tidak saya bicara ini untuk berat, minta maaf. Yang lain terus saja. Bagaimana kita bisa merubah itu sehingga distribusi itu bisa ke semua masyarakat supaya mereka juga bisa belanja, sehingga ya kita harus bebas dari kemiskinan. Kamu gaya-gaya di mana-mana baru sana masih tetap miskin. Nah, tapi itu lagi kalau dari infrastruktur lain-lain sebenarnya sangat itu apa untuk belanja kan? Itu berarti kamu yang anak-anak kan dari sana toh dengar ya itu kalau bisa itu ya supaya orang juga ada pengeluaran gitu tiap bulannya rutin. Ya itu juga kamu bisa piajar supaya kalau orang datang saya situ masyarakat saya belanja sekian itu tiap bulan gitu. Jangan dia tetap bilang tidak pengeluaran itu kan begitu terus. Tenggelam gitu. Bilang Pak Bupati, kasih keluar orang meninggal yang nama masih ada di bantuan untuk kasih keluar. Oke? Jangan takut pemilu. Tidak usah. Pegawai yang nama-nama masih ada di bantuan itu kamu kasih keluar. Supaya itu bisa. Kalau pegawai dapat gaji tidak cukup masih masuk aparat kampung lagi. Gimana sih? Harus dirubah itu. Anggota dewan lagi masih ada yang itu. Terimanya double-double. Tidak boleh. Jadi bagaimana supaya masyarakat bisa ada penghasilan? Begitu. Pak Victor, Pak Kelly, Pak Yakob itu kan punya tugas pulang untuk bagaimana supaya tahun depan itu harus naik, jangan tinggal tetap begitu terus. Oke sudah, nanti itu Ustaz nanti kita diskusi. Oke lanjut, ya menurut stunting itu juga begitu. Sudah, ini penting. Stunting ini tolong diperhatikan. Meprat itu orang tidak banyak. Coba kamu punya data yang tepat supaya kita semua intervensi. Provinsi, kabupaten kita semua intervensi. Kita siapkan program, tapi kalau lokasinya tidak tepat, orangnya tidak tepat, sia-sia. Jadi perintahkan kepala dinas kesehatan, kamu bantu siapkan uang untuk PKK supaya turun untuk menggerakkan di bawah. Karena dinas kesehatan karena tugas banyak jadi fokus PKK.
supaya hidupkan posyandu. Nah, baru ada intervensi masuk di situ, baru ini bisa naik. Oke, ya nanti yang lain bisa dilihat sini karena ada teman-teman yang mau bicara, tapi nanti penutupan baru saya bicara lebih penegasan hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Saya harap ini kapan selesai? Oh, mau serempak. Oke, saya harap nanti mau izin kasih informasi juga untuk teman-teman di DPR. Supaya mereka juga ambil waktu untuk ke 6 hari ke depan ini juga untuk bisa menyampaikan mereka punya asmara dan ya itu bisa disampaikan supaya bisa diinput dalam RKPD yang ada. Yang terakhir, kamu harus sadar bahwa kamu ada hari ini bukan karena kamu mau, Tuhan yang memberi kamu semua. Rasa syukur itu harus tunjukkan melalui kinerja, fokus, terus berikan yang terbaik. Terima kasih. Lain-lain nanti kita diskusikan. Terima kasih untuk ya kita dari Bappenas yang sudah hadir langsung, Pak Otto sebagai anggota P3 KP, dan kita semua yang hadir. Harap kita solid seperti ini sampai dengan penutupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.